Alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajang kita berkumpul sebagai niat amal soleh dan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu sujud. Di sana disebutkan bahwa sebelum kita masuk banyak ya, kita mulai dari sujud, sifat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, Nabi bertakbir dan turun untuk bersujud, dan itu juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada orang-orang yang tidak benar sholatnya, baik dalam sujudnya, untuk mengulangi sebagaimana hadis yang berkaitan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para al-musi'u sholatahu, para perusak sholatnya, la tatimmu sholatun li ahadim minan nas hatta yaqulu sami'allahu liman hamidah. Tidaklah sempurna sholat kalian, tidaklah sempurna sholat kalian hatta sami'allahu liman hamidah, sampai kalian mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Jadi hukum mengucapkan sami'allahu liman hamidah wajib tidak? Wajib. Hatta yastawi qa'iman, sampai sempurnanya berdiri. Jadi yang afdal apa? Sami'allahu liman hamidah, kalian berdiri sendiri, kemudian sami'allahu liman hamidah, itu yang paling benar. Jadi sempurnakan berdiri kita dulu. Summa yaqulu Allahu akbar, summa yusjadu hatta tatma'inna mafasiluhum. Kemudian setelah sami'allahu liman hamidah, terus tentuannya apa? Rabbana walakal hamdu, boleh. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Setelah itu mengucapkan apa? Allahu akbar dan sujud. Merungkuknya anggota tubuh ke bawah dan sujud dalam salat. Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang malas-malasan dalam salatnya agar mereka sempurnakan sujudnya. Kata di sini apa? Summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Diperintahkan untuk sujud sampai tatma'inna, sempurna, tuma'ninah, mafasiluhu, persendiannya. Artinya apa? Sampai sempurna. Sujudnya pun harus sempurna. Dan apabila hendak sujud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir dan beliau menjauhkan kedua tangan lengan beliau dari kedua lambung beliau. Bagaimana? Allahu akbar sujud, silakan berdiri, coba praktek. Berdiri. Ya. Praktekkan dari Allahu akbar. Nah. Allahu akbar. Coba belakang lagi, ke belakang lagi. Ya. Allahu akbar terus.
Sujud. Nah, perhatikan. Dalam sujud Nabi SAW memerintahkan agar sempurna persendian. Persendian sujud apa saja? Kaki, kemudian lutut, kedua tangan, dan jidat harus sempurna. Kaki harus nempel dengan tanah, lutut harus nempel dengan tanah, tangan, telapak tangan harus nempel dengan tanah, jidat dan hidung harus nempel dengan tanah. Kaki harus merapat. Kaki merapat dan menekan ke tanah. Tidak boleh kakinya renggang dan kaki mengangkat. Sebagian ulama membenci orang yang sholat kakinya ngangkat dan renggang. Paham? Jadi yang benar apa? Yang benar dalam sholat kakinya merapat dan menekan ke tanah. Tidak boleh diangkat. Paham tuh? Kemudian lutut, kata Nabi SAW, tatma'inna sujudahu, agar sempurna sujudnya, mafasiluhum, persendian. Lutut persendian bukan? Termasuk persendian dari 360 persendian lutut, sebagian dari persendian itu. Maka dalam sujud dia juga harus nempel ke tanah, gak boleh lututnya ngangkat. Coba tunjukkan lutut ngangkat seperti apa? Seperti itu. Gak boleh ya. Lutut ngangkat seperti itu gak boleh. Harus dia menekan ke tanah. Paham? Menekan ke tanah dan apalagi telapak tangan. Telapak tangan. Lihat. Bagaimana tata cara Nabi SAW meletakkan tangan ketika sujud. Kedua telapak tangan harus sejajar dengan telinga. Kalau tidak sejajar telinga, minimal sejajar dengan bahu. Bahu ini ya. Nih. Boleh enggak kalau sejajar kita dengan bahu, Ustaz? Boleh. Kalau sejajar dengan telinga juga boleh. Afdal untuk laki-laki sejajar dengan telinga. Meskipun boleh juga sejajar dengan bahu. Karena kata para ulama sebagian madhab Syafi'i, mereka mengatakan para wanita yang sejajar dengan bahunya dan laki-laki yang sejajar dengan telinganya. Dan sebagian dari yang lain mengatakan kedua-duanya diperbolehkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh terlalu lenggang. Gini, jangan serakah dengan tempat ketika sujud. Ya, jangan serakah dengan tempat ketika sujud. Harus sesuai. Dan posisi jari-jari tangan tidak boleh terlalu lebar seperti ini. Dan tidak boleh cengkung seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Ya, terlalu gini. Ada orang main-main seperti ini sholatnya, tangannya. Ada yang main-main terlalu renggang malah. Dan ini kedua-duanya tidak boleh. Ya. Harus sesuai. Ini yang benar. Yang benar seperti ini. Harus sesuai. Paham? Tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu lebar, tapi pertengahan, sesuai. Kalau tangannya cuma bisanya segini, pasnya ya segitu berarti yang sesuai. Kalau tangannya besar, Ustadz, ya itulah yang tangannya pas, sesuai seperti itu. Menurut bentuk telapak tangan kita masing-masing. Kecuali tangan kita ada luka. Itu dari luar pembahasan, dari keterkecualian. Tangannya lagi sakit. Kalau terlalu seperti ini nggak bisa. Bisanya nggak sedikit gini. Itu nggak jadi masalah. Duduk aja di sini. Nggak jadi
masalah. Paham tuh? Dan tangan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti ini sejajar dengan telinga. Kemudian tidak boleh menjatuhkan tangan kayas judu kalban seperti sujudnya anjing. Buktikan, jadi contohkan. Iya, ini adalah bentuk sujud yang keliru. Paham? Atau mendekapkan kedua tangan ke lambung. Contohkan. Mendekapkan kedua tangan ke lambung. Nah. Sujud. Iya, seperti ini. Ini mendekapkan kedua tangan ke mana? Ke lambung. Ini juga tidak boleh. Yang benar seperti apa? Nah, ini yang benar. Yang berikutnya kita melihat pada kepala. Hidung harus nempel. Tidak boleh posisi hidung mengangkat. Kecuali yang ada jerawatnya pada waktu itu. Kalau ada penyakit baru ada uzur untuk bisa mengangkat hidung. Kalau tidak ada, Nabi mengajarkan agar menempelkan hidung dan apa ini? Kening ya? Dahi ya? Dahi ini ke tanah tempat kita bersujud. Tidak boleh mengangkat dahi seperti contoh. Nah, itu tidak boleh. Menempelkan hidung dan mengangkat dahi itu tidak boleh. Harus menempel semuanya. Kedua-duanya. Dua-duanya mengangkat, hidung dan dahi mengangkat. Bolehkah? Tidak boleh. Kamu pernah? Itunya bisulan. Jadi nggak angkat semua. Sakit sampai sini dia kalau sujud. Jadi nggak nempel. Ya, itu di atas uzur. Ya itu uzur. Kalau mic itu kan? Hah? Misalnya imam itu kan, kalau misalnya mic yang ditempel ke sejadah itu bunyi itu. Yes. Kalau mic itu bunyi itu bukan kesalahan sholatnya, kesalahan kamu meletakkan mic-nya. Mic itu kalau bunyi ketika sholat kalian itu mic itu sensitif kalau terlalu dekat. Jadi ketika kamu sujud bunyi itu diginikan mic-nya itu. Paham? Boleh ya, gerak sedikit. Iya boleh ya. Nah kalau kamu sujud mic-nya itu jangan didiemin. Caranya kamu tingkahnya gini, mic-nya itu dijauhin dikit. Nanti dia pelan. Jangan dibiarin aja, jangan semakin ditekan ke sini. Kalau semakin ditekan dia semakin bunyi. Ya, kalau itu bukan uzur itu namanya. Ya. Ini misalnya kita di pasir gitu Pak. Nah. Kan kalau pergi-pergi itu kan kadang kan di jidatnya ini kan kemudian takut kotor. Nabi SAW dulu sholatnya di Masjid Nabawi atau Masjid Kuba. Apakah di sana ada keramik? Nggak ada. Apa ada semen? Tidak ada. Sujudnya di mana? Di atas pasir dan debu. Bersin boleh. Hah? Setiap habis sujud dibikin. Terlalu banyak tidak boleh. Karena itu adalah bentuk gerak yang tidak diperbolehkan ketika banyak. 1, 2 kali, 3, 4 boleh. Tapi kalau terlalu banyak, nah itu nggak boleh. Secukupnya saja. Dalam gerak secukupnya saja. Kalau sibuk bersihin muka karena ada debu, perintah selanjutnya apa? Bersihkan masjid sebelum sholat biar nggak ada debu. Ya. Habis sholat boleh. Paham ya? Khalas. Kemudian Nabi SAW menyebutkan turun untuk sujud dengan bertumpu pada kedua tangan.
kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangan beliau ke tanah sebelum meletakkan kedua lutut beliau ke tanah. Contohkan. Meletakkan kedua tangan terlebih dahulu ke tanah sebelum meletakkan kedua lutut ke tanah. Contoh? Ya, perhatikan. Nah, seperti ini. Ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Daruqutni, Imam Hakim, dan dinilai sahih oleh Imam Az-Zahabi. Dan beliau juga memerintahkan dengan bentuk yang berbeda. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun sujud seperti cara turunnya onta. Dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Atau hendaknya, kata Nabi SAW, فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا. Atau dengan mendahulukan lutut dan menjatuhkan kedua tangan. Ini riwayat yang kedua. Contohnya. Nah, ini riwayat yang kedua. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Boleh. Tapi ulama yang di buku ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab ini mengatakan, saya lebih menyukai yang pertama. Mana yang pertama tadi? Iya. Ini yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Di sana ada dua hadis yang saling berkuatan dan para ulama sebagian juga ada yang mengamalkan cara satu dan ada yang mengamalkan cara yang kedua. Boleh. Ya, dah. Kemudian dalam kita bersujud wajibun bil mutmainnah. Wajib untuk mutmainnah. Apa itu? Tumakninah, tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Dan ketika kita sujud, apa yang didoa? Subhana rabbiyal a'la, minimal. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kedua. Yang ketiga, ada lagi yang lebih panjang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subuhu Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Tambahannya. Cara yang ketiga, Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Cara yang keempat, Allahumma laka sajjud wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh. Banyak di sini disebutkan dalam buku ini sampai 11 doa. 11 doa. Dan panjang-panjang. Kalian pilih yang mana? Pilih yang masyhur saja ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pakai yang ini aja ya. Yang masyhur. Hah? Lebih kuat. Panjang 3 lagi ya. Panjang 3. Boleh enggak menambahkan doa? Boleh enggak? Boleh. Ketika kita sujud, imamnya belum mau bangkit-bangkit ini. Daripada kita bengong,
Padahal kita udah baca 3 kali subhana rabbiyal a'la. Mau ngapain lagi? Ngelantur. Malah nanti dibisikin, buat was-was. Apa? Kita berdoa karena aqrabul aqrabu bainallahi wal abdi indas sujud. Yang paling dekat posisi sholat hamba dengan Allah itu ketika sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Apa doanya? Terserah. Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Tidak. Afdal menggunakan bahasa Arab. Wajib tidak. Jadi boleh nggak menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Menggunakan bahasa Jawa? Boleh. Tambahkan doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi ufilli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innana nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal hina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Belum juga bangkit ini imamnya, baca lagi doa. Ya Allahumma innana nas'aluka zawjatan salihan. Allahumma innana nas'aluka rizqan katsiran. Allahumma innana nas'aluka baitan jamilan, dan seterusnya. Boleh. Nggak bisa pakai bahasa Arab Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa di Indonesianya juga Ustadz, pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, kula nyuwun ngapura nih sekatae. Kepribenya. Boleh. Ya, daripada antum tidur nungguin imam. Padahal imam juga lagi doa. Doanya khusyuk lagi. Antum semakin khusyuk juga tidurnya. Ya, harus memperbanyak doa. Ya, di sini sebutkan sampai 10 ini doa-doa sujud. Nah, ada anjuran di sini. Kata Nabi SAW, anjuran memperlama sujud. Kenapa lama-lama dalam sujud? Ya karena berdoa kita di dalamnya. Beliau memperlama sujud hingga sama dengan lama beliau ruku. Terkadang beliau sujud dalam tempo yang sangat lama karena suatu kondisi yang tiba-tiba terjadi pada beliau. Dan beliau terkadang juga berdoa ketika bersujud, nih kan? Pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar menjumpai kami para sahabat, kata beliau. Dan salah satu waktu sholat siang, yaitu sholat zuhur atau asar, di mana beliau menggendong Al Hasan atau Al Husain, anaknya Ali, cucunya Rasulullah SAW. Beliau pun maju dan meletakkan cucunya di samping kaki kanan beliau. Kemudian bertakbir dan sholat. Di tengah sholat beliau sujud dalam tempo yang sangat lama. Sampai para sahabat mengatakan, maka aku pun mengangkat kepalaku. Ini lama betul nih Rasulullah ini. Sampai yang ada sahabat yang mengangkat kepalanya lebih dahulu. Karena kok lama betul sujudnya kan gitu. Cinta ini kusuit nih. Ini ya. Cinta ini menyat-menyat, enggak menyat-menyat malah. Nah, akhirnya apa? Salah satu sahabat menyat apa kepalanya, tengok mana Rasulullah ini, kok nggak angkat ini. Ya, Rasulullah sujudnya lama banget nih. Selesai sholat Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda sujud dalam waktu tempo yang sangat lama sehingga tadi kami berusaha untuk mengangkat kepala terlebih dahulu melihat apa yang terjadi kepadamu. Apakah yang sedang Anda lakukan dalam sujud itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu dzalika lam yakun walakinna binirtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqtadi hajatuh. Apa itu? Semua dugaan itu tidak terjadi. Namun cucuku ini
menunggangiku. Maka aku tidak suka membuatnya tergesa-gesa, cucuku ini pergi dari atas punggungku. Daripada dia menunggu, aku memperbanyak doa di dalamnya sampai menuntaskan keinginan cucuku naik di punggungku. Faham belum? Nah, sampai puas dulu si Husain ini di punggungnya. Anak kecil ditunggu ya. Sampai puas dulu baru Nabi SAW bangkit. Daripada bengong, Nabi mengatakan saya banyak berdoa waktu sujud itu. Paham? Jadi kita boleh ya berdoa enggak? Boleh. Sudah selesai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Masih sujud terus ini imam ini. Ngapain ini? Daripada kita tidur, lebih baik baca doa. Doanya terserah. Paham? Kalau imamnya belum bangkit, tangan kepala bentar dong, lihat apa yang terjadi. Kalau memang lama banget perbolehkan. Siapa tahu kan mati dia nggak ketahuan, ya kan? Atau tertidur. Kalau imamnya mati nggak ketahuan gimana? Antum bangkit salah satu yang di belakang imam ya, jangan bangkit semua. Yang di belakang imam bangkit menggantikan sujudnya sang imam. Habis itu baru salam, baru diurusi itu. Dimandikan, dikafani. Paham ya? Tapi ya langka ya, sujud mati ya. Geger nanti. Keutamaan bersujud. Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW mendengar Nabi SAW bersabda. Ya, apa sabda Nabi? Tidak seorang pun dari umatku kecuali pasti aku mengenalinya kelak di yaumil qiyamah. Para sahabat mengatakan, "Madza ta'rifuhum ya Rasulullah?" Apa yang menjadi ciri agar engkau mengetahui kami ya Rasulullah di yaumil qiyamah nanti? Maka Rasulullah mengatakan, ya, qala ara'aita law dakhalta sirajan fiha illa bi kasrati sujud min kasriha. Saya dapat mengenalimu sebagai umatku dengan bekas sujud kalian. Bukan bekas sujud. Akan dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Karena apa? Makna bekas sujud di sini adalah orang yang sujud, orang yang sholat. Bukan sengaja. Dikucek. Biar apa? Berbekas sujud. Bukan. Yang dinilai adalah sujud yang ikhlas dalam sholat. Bukan mengucek-ngucekkan dahi agar terlihat orang sujud. Paham? Itu ya, agar kalian bisa dikenali Rasulullah dengan memperbanyak sujud. Dalam kitab Fikih Sunnah menyebutkan ada sahabat namanya Malik bin Rabi'ah. Apa yang dikata oleh Malik bin Rabi'ah ini? Suatu ketika berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku mau mendampingimu di surga." Maka Nabi mengatakan, "Bantu aku untuk mengabulkan permohonanmu mendampingiku di surga bikasrotis sujud, dengan banyak bersujud." Jadi sujud ini keutamanya besar dong Ustaz, besar. Istimewa. Maka perbanyaklah kita berdoa ketika sedang sujud. Ada sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu rahmata man arada min ahlin nar." Apabila Allah berkehendak untuk memberikan rahmat orang-orang yang dikehendakinya dari penghuni neraka, amarallahul malaikati ayyukhriju man ya'budullah. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepada Allah.
fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Orang-orang itu dikenali dengan bekas sujudnya. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula asaras sujud. Allah mengatakan kepada api dan malaikat agar api tidak memakan asaras sujud, bekas sujudnya. Fayakhrijunahum minan nar, dan akhirnya dikeluarkan dari neraka. Fakullu ibni Adam ta'kuluhun nar illa asaras sujuduhu. Setiap anak Adam yang durhaka, yang melalaikan sholat, yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan diambil kembali, dikeluarkan illa atharas sujud, sampai terlihat bekas sujudnya. Ini hisab ya. Ini menggambarkan akan ada orang yang dihisab dulu di neraka, dibakar dulu baru diangkat. Di dalam surga neraka itu ada sungai Yuhyi namanya. Mata airnya salsabila. Dalam Quran surat Al-Insan. Wa yutufu alaihim wildanum mukhalladun. Nah, ada sungai salsabila, ada mata air salsabila, sungainya namanya sungai Yuhyi. Itu sungai dan mata air itu diperuntukkan untuk mengambil orang-orang dari neraka yang tidak sholat, yang durhaka membangkang ayat-ayat Allah, yang dihisab di neraka, dibawa kemudian dimasukkan sebelum masuk ke dalam surga. Setelah dihisab di neraka, dimasukkan di sungai Yuhyi agar bersih lagi. Tadinya legam, masuk ke sungai Yuhyi jadi bersih lagi, subur lagi, dan dimasukkan ke dalam surga. Kalian mau yang mana? Dites dulu di neraka atau mau langsung masuk surga bila hisabin? Bila hisabin. Allahumma adkhilna jannatal firdaus bila hisabi wala iqab. Amin ya rabbal alamin. Fahim? Ada pertanyaan? Baik. Misalnya sholat ya, makmumnya bawa anak ya, terus pas sujud, terus imamnya berdiri, terus anak itu tadi, anak dari makmum tadi nunggangin gitu, terus makmumnya tadi berdiri atau sujud ikutin imamnya? Ya dialihkan. Kalau memang kita memang mau bangkit, anaknya itu dialihkan, digendong. Boleh nggak sholat menggendong anak? Boleh. Ya, boleh kita menggendong anak ketika sholat, ketika kondisinya memang anak itu rewel. Kalau kita biarkan malah bahaya. Kesuduk kucing, kesuduk megang listrik, atau nanti jatuh dari tangga. Maka anak itu boleh dibawa sholat, digendong. Ketika Nabi SAW biasa menggendong Hasan dan Husain, ketika Nabi SAW sujud, anak itu ditaruh di sampingnya. Ketika Nabi bangkit, anak itu digendong lagi. Ketika sujud, taruh lagi. Ketika bangkit bangun ke atas ya, dia gendong lagi. Ketika ruku, ditaruh di sampingnya. Selesai ruku, gendong lagi. Dan seperti itu. Itu kondisi darurat ketika kita membawa anak yang rewel ketika sholat, masih balita. Itu boleh. Ada pertanyaan lagi? Matikan.